everyone, welcome to my video. Di video kali ini aku bakal kembali dengan konten unboxing. Di sini aku udah ada 3 paket ya guys yang akan aku buka di video kali ini. Ini tuh paketnya udah lama banget sampai tapi belum aku buka karena aku nunggu paket-paket yang lain biar bisa di unboxing bareng. Dan aku bakal mulai dari paket pertama yang ini ya guys. Ini tuh saking udah lamanya aku simpen dan gak aku buka-buka sampai tulisan resinya tuh udah menghilang loh. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung aku buka paket yang pertama ya guys. Novel pertama ini tuh judulnya Ruthless Falls karya Rebecca Rose, dan novel ini tuh adalah novel fantasy series. Aku udah punya buku pertamanya yang Divine Rivals dan itu belum aku baca. Novel ini sendiri adalah novel kedua dari seri Ladders of Enchantment. Ini adalah novel fantasi dan aku akhir-akhir ini tuh lagi suka baca novel fantasi. Sebenarnya aku tuh pengen buka novel ini tuh barengan sama novel pertamanya di video unboxing aku sebelumnya. Tapi untuk paket novel ini tuh nggak datang-datang, jadi novel ini sempet aku simpan lama karena aku pengen unboxing bareng novel-novel lain yang aku beli di kemudian hari setelah video unboxing aku yang terakhir. Ada yang nggak sabar, nggak pengen aku baca dan review novel ini? Atau ada kalian yang udah baca? Komen di bawah ya, tapi non-spoiler. Lanjut ke paket kedua, ini adalah novel yang aku beli secara PO. Dan aku tuh tertarik sama novel ini karena dia genrenya tuh historical fiction. Dan aku tuh cukup suka sama genre historical fiction, suka baca novel-novel sejarah gitu. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung kita buka ya guys paket keduanya. Ini aku beli novel Reoni Berdarah 1995 karya Yumnani. Aku dapat ini juga guys, nggak tahu ini apaan. Tolak kekerasan seksual. Nih guys, aku dapat photocard. Ada teka-tekinya di sini. Ada bookmark juga. Dan aku juga dapat stiker. Ini dia yang aku dapat dari paket ini. Padahal aku tuh agak telat waktu belinya. Jadi PO eksklusifnya tuh udah lewat. Tapi aku baru check out guys karena aku kurang update waktu itu. Ini tapi dapat merchandise-nya juga. Ada stiker. Ada postcard. Ada teka-teki silang. Ini nanti di scan. Ada barcode di sini. Pertanyaannya itu ada di barcode ini. Kemudian dapat apa ini namanya, bookmark, dan dapat 2 photocard. Ini tuh aku sempat baca sinopsisnya dan aku cukup tertarik karena dia tuh mengandung unsur perjuangan ya, untuk memperjuangkan kekerasan seksual, untuk menghentikan kekerasan seksual gitu. Lanjut ke paket terakhir ya guys. Ini paketnya itu baru aja sampai beberapa hari yang lalu. Ini adalah novel fantasi lagi, novel fantasi series yang buku pertamanya tuh udah selesai aku baca. Dan habis ini aku juga mau record video review untuk novel pertamanya dari novel seri ini. Biar nggak bikin penasaran, langsung aku buka aja ya guys. Aku beli novel The Magician, The Secret of the Immortal Nicholas Flamel karya Michael Scott. Ini adalah novel fantasi yang aku lagi suka dan aku penasaran banget karena aku baru selesai baca novel pertamanya yang The Alchemist. Jadi ini adalah novel keduanya. Ini adalah novel series, ada 6 novel di dalam seri ini. Dan aku tuh baru punya 4 di antara 6 itu. Novelnya itu seru banget guys, karena penulis itu menggabungkan cerita mitologi, fakta sejarah, dan dikemas dalam cerita fiksi fantasi yang epic. Ini oke banget, aku suka. Dan ini tuh sebenarnya juga udah lumayan lama terbitnya, 3 tahun yang lalu kurang lebih.
Dan aku cukup telat sih sebenarnya untuk baca novel ini, tapi nggak apa-apa, lebih baik telat daripada nggak sama sekali ya. Dan aku nggak sabar pengen baca novel ini karena aku udah baca novel pertamanya, pengen cepet-cepet baca kelanjutannya, tapi mungkin bakal ngantri dulu di TBR karena ada novel yang aku udah beli dari kemarin-kemarin dan belum sempat aku baca guys. Nah ini dia guys, ketiga novel yang aku unboxing di videoku kali ini. Di antara ketiga ini, mana yang kalian pengen aku review terlebih dahulu? Kalian bisa komen di bawah ya guys. Dan sebelum aku tutup videonya, aku tuh pengen kasih sedikit informasi ke kalian. Jadi aku tuh baru aja beli mikrofon baru guys. Aku tuh selama ini ngonten gak pakai mikrofon, hanya mengandalkan suara dari handphone aku aja, dan kendala aku adalah suaranya tuh sering kali bocor. Aku bahkan sering bilang kan di video-video aku sebelumnya, aku minta maaf kalau misalnya ada suara gangguan kayak suara tetangga aku, suara kicauan burung, suara bocil-bocil dan yang lain-lain. Dan aku tuh juga terkendala untuk mencari waktu yang tepat agar suara di video aku tuh gak terlalu bising, dan akhirnya aku memutuskan untuk membeli mikrofon. Aku kemana aja ya selama ini, kenapa ngonten gak pakai mikrofon, padahal mikrofon itu ada yang harganya affordable untuk konten kreator pemula seperti aku. Ini tuh aku beli dari merek Lentifriend. Ini aku beli dengan harga 100 ribuan aja, udah dapat 2 mikrofon. Yang satu lagi aku pakai dan yang satu lagi aku cas, dan ada satu receivernya juga. Di sini tuh kita juga dapat spare busanya gitu loh guys, aku nggak tahu namanya apa, kayak bulu-bulunya ini, dan juga kabel untuk ngecharge-nya. Nih, terus dapat ini 2. Ini namanya apa aku nggak tahu, bulu-bulu buat gantiin ini. Terus ini tuh juga ada buku panduannya, cara penggunaannya kalau kalian bingung. Dan menurut aku untuk harga 100 ribuan ini worth it dan affordable tentunya untuk teman-teman kreator pemula seperti aku. Dan menurutku kualitasnya cukup oke untuk harga 100 ribuan guys. Itu cara penggunanya mudah banget, kalian tinggal klik aja tombol yang ada di bawah sini. Kemudian dia akan ada lampu hijau yang menyala dan tersambung sama receivernya. Di receivernya itu akan ada lampu merah yang menyala, berarti dia udah on. Dan ini ada klipnya yang bisa kalian tempel di pakaian kalian, kayak aku tadi aku tempel di hijab aku. Dan aku bakal kasih perbedaannya guys kalau pakai mikrofon sama enggak. Ini masih terpasang ya, sekarang aku lepas. Nah ini sekarang udah aku lepas guys, udah nggak pakai mikrofon lagi. Kalian pasti bisa bedain sendiri ya suara aku ketika pakai mikrofon dan enggak. Ini receivernya, kalau dia disambungin ke handphone kalian bakal ada lampu merah kecil di sini. Dan mikrofon ini tuh support untuk iOS maupun Android. Untuk iOS kalian bisa pilih yang lighting kayak yang aku punya. Untuk yang Android kalian bisa pilih yang Type-C. Dan ini setelah aku pasang lagi mikrofonnya, aku tuh nggak sadar kalau mikrofonnya ternyata mati. Jadi aku rekam manual. Nah buat teman-teman yang pengen juga punya mikrofon kayak aku, nanti linknya aku kasih di description box ya guys. Dan sampai sini dulu guys video aku kali ini. Makasih yang mau nonton sampai akhir. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa klik like dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian. And see you to the next video. Bye-bye.